إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan atau memberikan tambahan pengetahuan terkait sekitar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kitab-kitab ini Taurat, Injil, dan Zabur ketika diturunkan adalah kalamullah yang asli? Yang saya maksud bukan kitab-kitab yang dibaca oleh orang-orang Kristen sekarang yang telah menjadi penyelewengan. Nah, ketika kita ngomongin kitab-kitab terdahulu, maka seorang muslim harus mengimani kitab-kitab itu pernah turun. Nggak boleh kita mengatakan saya nggak beriman dengan Taurat dan Injil dan Zabur yang pernah turun, nggak boleh. Kita harus beriman kalau kitab itu pernah turun. Adapun sekarang sudah isinya campur aduk, tambahan kata-kata segala macam, ya nanti akan ditemukan kontradiksi satu dengan yang lain, gitu kan. Maka apa yang masih sesuai dengan Quran, maka kemungkinan itu adalah firman Allah dan kita imani. Tapi kemudian kita nggak boleh mendustakan seluruhnya, tapi juga nggak boleh membenarkan seluruhnya. Jadi kita kompilasi mana yang sesuai dengan Quran itu kita terima. Berarti kita harus baca kitab-kitab ini, nggak usah membaca Quran aja soal halim. Maka yang lebih wajib adalah baca Quran, maka nggak usah membaca kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Umar bin Khattab, kalau nggak salah radhiyallahu anhu, itu pernah membaca kitab Taurat, dan Nabi SAW mengingatkan, ngapain kamu baca-baca kitab itu? Ya, karena baca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu lebih penting. Dan kita faktanya memang masih banyak yang belum kita pelajari dari Al-Quran, masih banyak yang belum kita pahami dari tafsirnya, dari hukum-hukumnya, dari fikih-fikih di dalamnya, dari kisah-kisah di dalamnya banyak yang belum kita tahu. Gitu. Maka lebih utama kita mempelajari Quran dan segala macam seluk-beluknya. Jangan kemudian kita belajar kitab-kitab yang lain. Intinya, kitab itu pernah turun dan benar-benar dari Allah, diturunkan kepada para nabinya. Kemarin di acara kajian tabligh akbar nuzulul Quran itu saya sampaikan, bahkan saya sampaikan proses nuzulul Quran tapi dinubuatkan dalam Injil itu kan, dan dinubuatkan dalam Taurat gitu. Jadi benar-benar di situ dikatakan akan tak kirim loh seorang nabi mirip kamu Musa, dan firman itu tak taruh di mulut. Jadi nabi-nabi itu ada suhuf Musa, suhuf Ibrahim, itu wahyu itu sudah tertulis, ditulis. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW ketika didatangi Jibril, ya, Nabi Jibril mengatakan Iqra, baca. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqori, nggak bisa baca. Sampai yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi Muhammad SAW baru mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ memiliki makna bahwasanya firman yaitu Al-Quran itu benar-benar ditaruh di mulut Nabi SAW, bukan ditulis, ditaruh di mulut Nabi SAW dalam bentuk hafal, bukan ditulis. Jadi itu disampaikan ada di dalam Injil dan Taurat. Wallahu ta'ala.